Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan ke 14 ya. Itu mengenai termodinamika. Jadi masih ada kaitannya dengan bab kalor ya, kalor, kesetimbangan kalor, kemudian persamaan gas ideal. Nah, sekarang kita membahas mengenai termodinamika. Jadi termodinamika itu apa? Termodinamika itu adalah ilmu yang menghubungkan panas dengan mekanika. Jadi sebelumnya kan kita sudah melihat atau mempelajari ilmu mekanika seperti apa. Nah, sekarang termo itu panas berarti ya. Kemudian ada dinamika. Jadi kita ingin melihat hubungan panas dengan mekanika, kemudian pemanfaatan energi akibat proses yang terjadi di dalam gas yang akan menghasilkan suatu kerja. Nah, jadi awalnya kita sudah bisa membahas mengenai kalor kan ya, kemudian ada kesetimbangan kalor. Nah, di sini kita bahas mengenai kesetimbangan termal. Maksudnya apa? Jadi ketika ada dua benda atau zat yang saling berinteraksi, maka keduanya itu akan menyesuaikan temperatur satu sama lain hingga mencapai suatu kondisi yang disebut dengan setimbang termal. Jadi ketika ada benda satu, misalnya benda A, kemudian ada benda B, ini temperatur panasnya itu berbeda ya. Kemudian ketika digabungkan A dengan B, nanti pada akhirnya itu keduanya ini akan memiliki suatu kondisi yang dinamakan dengan kesetimbangan termal, seperti itu. Nah, maksudnya apa kesetimbangan termal? Ketika kita punya benda A atau zat A, kemudian zat B, ketika digabungkan itu memiliki kesetimbangan termal. Artinya temperaturnya itu mengalami kesetimbangan ya. Kemudian ada benda B digabungkan dengan benda C atau zat C, ini pun mengalami kesetimbangan termal. Nah, dengan demikian A dengan C itu zatnya itu pasti akan mengalami kesetimbangan termal. Jadi kesetimbangan termal itu kondisi di mana dua benda yang temperaturnya berbeda itu nanti pada akhirnya mengalami proses kesetimbangan gitu ya, atau kesetimbangan termal. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum ke-0 termodinamika. Jadi bisa dipelajari lagi ya. Hukum ke-0 termodinamika itu secara teoritiknya itu seperti apa. Di sini ini kan hanya contoh sebuah kasus ya, antara zat A, B maupun C, seperti itu. Nah, kemudian dari kasus atau permasalahan termodinamika itu tidak terlepas dari sistem maupun lingkungan. Bedanya apa? Kalau sistem itu bagian yang sedang ditinjau atau dikaji, itu sistemnya, sedangkan lingkungan itu bagian di luar sistem. Jadi kalau contohnya misalnya pemuaian gas dalam silinder misalnya, berarti sistemnya itu adalah silinder, lingkungannya itu silinder beserta semua bagian di sekelilingnya. Contohnya ya, misal tadi pemuaian gas dalam silinder, berarti sistemnya itu ini ya, silinder ini sistemnya. Nah, lingkungannya itu adalah semua bagian di sekeliling silinder ini. Jadi bagian di luar
sistem seperti itu. Nah, lebih terlihat di gambar ini ya. Jadi ini adalah sistem, yang bulat itu adalah sistem, kemudian lingkungannya itu yang di luarnya. Jadi ke dalam sistem ini bisa masuk energi, bisa keluar energi ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Kemudian selain itu materi pun bisa ditambahkan, bisa dikurangi ya, tergantung dengan permasalahan yang sedang dilakukan. Nah, lingkungannya itu adalah bagian di luar sistem. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, contohnya di sini yang lebih sederhana ya. Yang lebih sederhana itu contohnya ada sebuah kopi di dalam gelas. Berarti sistemnya itu adalah ini ya, air kopinya itu sistemnya. Berarti kan dia yang memiliki temperatur tertentu. Kemudian ke dalam sistem ini atau ke dalam kopi ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi misalnya ya. Materi pun sama, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Nah, sedangkan yang di luar sistem ini, contohnya gelasnya, itu dia adalah lingkungannya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jenis sistem ya. Jadi sistem itu kan atau kondisi zat atau benda dalam sebuah kasus itu kan beragam ya. Jadi kita sebutkan saja di sini contohnya ada jenis sistem yang ini. Yang pertama ini adalah sistemnya itu terbuka. Nah, ketika sistemnya terbuka itu panas itu di sini panasnya ya. Nah, ini panas. Ini panasnya itu bisa keluar ataupun masuk. Jadi kalau misalnya masuk berarti dari lingkungan masuk ke sistem itu panasnya. Kalau misalnya keluar berarti dari sistem ke lingkungan dia keluar. Nah, di sini kerja pun bisa dilakukan keluar sistem maupun ke dalam sistem. Contohnya dari kasus yang tadi ya, yang ini contoh kerjanya itu misalnya saya memberikan treatment pengadukan ke dalam kopi, berarti kan dari luar ya ke dalam. Nah, itu contoh kerja yang dilakukan. Nah, kita kembali lagi ke kasus atau beberapa jenis sistem ya. Jadi sistem terbuka itu kondisinya dia terbuka sehingga bisa keluar masuk suhu atau temperatur atau panas, masuk keluarnya panas ya, atau kerja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sistem tertutup. Nah, di sini sistem tertutup itu karena meskipun ditutup dia masih ada peluang ya. Panas itu atau kalornya itu keluar masuk sistem dari luar atau dari dalam. Kerja pun bisa terjadi, baik itu ke dalam sistem maupun keluar sistem. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sistem terisolasi. Nah, di sini sistem terisolasi ini diasumsikan sistemnya itu terisolasi, jadi tidak ada panas yang bisa keluar dari sistem tersebut atau panas yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, kerjanya pun tidak ada ya, karena dia sistemnya itu terisolasi, sehingga kita bisa asumsikan contohnya itu sistem yang terisolasi itu misalnya kita punya termos. Nah, jadi ketika kita memasukkan air panas ya, diasumsikan itu kan panasnya itu tidak keluar dari sistem, tapi pada kenyataannya di alam semesta ini tidak ada sistem yang sangat terisolasi sekali. Jadi termos pun dengan seiringnya waktu, lama-kelamaan air yang awalnya panas jika disimpan di dalam termos berhari-hari itu nanti suhunya itu akan berkurang. Nah, gitu. Nah, tapi jadi kita punya sistem itu 3 ya. Sistem terbuka. Yang pertama sistem terbuka, kemudian yang kedua sistem tertutup, yang ketiga adalah sistem terisolasi, seperti itu.
Nah, di mana proses termodinamikanya? Nah, di sini kita ingat kembali ya dalam persamaan gas ideal, di mana di dalam gas ideal itu kan terdapat hukum gas ideal itu ada yang PV-nRT ya. Jadi di kasus atau di keadaan termodinamika ini pun masih berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Ada variabel tekanan atau P, kemudian ada variabel volume atau V, kemudian ada suhu T dan M. Ini itu adalah jumlah mol. Nah, kemudian di proses termodinamika ini, karena namanya juga proses ya, berarti proses itu misalnya ada kondisi gas di mula-mulanya itu misalnya dia punya P1, V1, T1, tetapi karena dia mengalami proses berarti berubah ya, berarti nanti di proses B nya itu gas tersebut mengalami P2, V2, T2 seperti itu. Jadi di sini maksudnya proses termodinamika itu di situ. Jadi dari perubahan keadaan dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, kemudian keadaan dan proses termodinamika itu sering digambarkan dalam diagram PV. Jadi kita punya penggambaran diagram tekanan terhadap volume, karena jika kita lihat dari gambaran diagram ini lebih mudah dipahami ya dibandingkan dengan teks. Nah, contohnya di sini ada diagram PV, volume meter kubik terhadap tekanan itu Pascal. Di sini ada 3 kondisi. Kondisi pertama itu ini P1, V1, T2, kemudian kondisi kedua P2, V2, T2, kondisi ketiga itu P3, V3, T3. Berarti ini gasnya ini diasumsikan mengalami proses termodinamika. Nah, untuk gas ideal karena kita sudah mempelajari mengenai gas ideal ya. Jadi di sini saya menampilkan diagramnya, diagram PV pada gas ideal, di mana gas ideal itu kan persamaannya ini ya, PV nRT. Nah, untuk menurut Boyle ini atau hukum Boyle itu gas idealnya itu pada suhu tetap. Nah, berarti suhu tetap itu penggambarannya seperti ini di T1, T2 dan T3. Tapi ketika suhunya itu tetap, berarti volume dan tekanannya itu berubah ya. Nah, kemudian proses-proses khusus termodinamika. Jadi ketika kita punya gas yang mengalami proses khusus termodinamika itu ada apa saja? Tentunya ada yang masih ingat ya mengenai perubahan atau proses termodinamika. Jadi yang pertama itu ada di isohorik. Isohorik itu adalah volumenya tetap, jadi tidak ada perubahan volume, ini delta V0. Nah, kita lihat di gambar volumenya itu di kasus pertama ini berarti P1, V1, T1. Ini volumenya itu sama ya. Di titik ini. Berarti delta V-nya itu jelas 0. Nah, ini juga sama ya untuk kasus yang kedua. Yang kedua ini P1-nya di sini, P2-nya ini. Tapi delta V-nya tetap 0. Itu adalah isohorik. Jadi bisa Anda tuliskan di buku catatan Anda ya, bahwa isohorik itu adalah proses khusus termodinamika di mana volumenya itu tetap atau delta V-nya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua, prosesnya itu proses apa? Yang kedua itu adalah isobarik, di mana isobarik itu tekanannya itu tetap atau delta P sama dengan 0. Jadi jika kita lihat di kasus ini nih, berarti yang pertama ini ya P1, V1, T1, berarti ini kondisinya ada di P-nya itu sama tetap dinilai
dinilai ini, Y ini. Nah, ini juga yang kedua sama. Nah, untuk yang kasus selanjutnya di sini juga sama ya. P-nya tetap. Jadi, kita sudah punya dua ya, isohorik volume tetap, isobarik itu tekanan yang tetap. Nah, kemudian ada lagi, itu adalah isotermal. Isotermal itu adalah di mana delta T-nya sama dengan 0. Seperti yang tadi kita lihat di diagram PV hukum Boyle ya. Yang ini. Jadi ini terjadi pada suhu tetap. Nah, jadi pada suhu tetap atau delta T sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah punya 3 proses khusus termodinamika. Nah, kemudian untuk grafik PV selanjutnya ini adalah kasus adiabatik. Nah, kasus adiabatik ini dia asumsinya tidak ada Q sama dengan 0. Jadi tidak ada kalor keluar masuk. Jadi sistemnya itu contohnya tadi terisolasi. Ketika terisolasi kan asumsinya tidak ada panas yang keluar dan masuk ke dalam sistem atau keluar sistem seperti itu. Jadi kita punya 4 proses khusus termodinamika. Ada isohorik, ada isobarik, ada isotermal, dan ada adiabatik seperti itu. Nah, dalam proses termodinamika itu apa saja yang terjadi ketika suatu gas mengalami sebuah proses? Itu ada terjadinya perubahan energi dalam atau delta U di sini akibat transfer energi oleh kalor atau oleh kerja. Jadi misalnya saya punya gas hidrogen mengalami sebuah proses termodinamika, maka dalam gas hidrogen tersebut terjadi perubahan energi dalam delta U. Kemudian adanya kerja yang dilakukan oleh sistem atau lingkungan. Nah, berarti kerjanya W. Kemudian pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Nah, berarti Anda harus ingat parameter dalam proses termodinamika itu ada delta U. Berarti delta U itu adalah perubahan energi dalam. Kemudian ada W. W itu adalah kerja ya. Dan ada Q. Nah, Q-nya itu adalah kalor. Seperti itu. Nah, dalam sistem gas ideal itu berlaku gas monoatomik pada semua suhu dan diatomik untuk suhu rendah. Jadi bisa di review lagi. Kemarin kita kan membahas mengenai energi dalam sistem gas ideal. Jadi energinya itu kan 3/2 ya. Kenapa 3/2? Karena orientasi pergerakan si gasnya itu tidak hanya di satu koordinat saja. Jadi bisa di 3 koordinat misalnya. Jadi 3/2 NKT atau 3/2 NK delta T. Nah, delta T jika ada perubahan suhu. Nah, kemudian atau kalau di sini kan N-nya itu jumlah molekul ya. Kalau di sini K-nya itu dia pakai konstanta Boltzmann. Nah, kalau yang ini U-nya itu atau energi dalamnya itu 3/2 nRT. N-nya ini adalah jumlah mol dan R-nya itu adalah konstanta gas. Jadi saya harap tidak bingung ketika penggunaan energi dalam menggunakan 3/2 NKT maupun penggunaan U untuk penggunaan U 3/2 nRT. Nah, jadi perlu diingat lagi bahwa gas ideal itu pada semua suhu itu monoatomik ya. Nah, terjadi diatomik itu pada suhu rendah. Nah, untuk gas ideal diatomik suhu menengah itu ada di 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Jadi bisa dicatat
3/2 NKT itu untuk tadi yang suhu diatomik suhu rendah. Kalau suhu menengah itu 5/2 NKT. Maksudnya diatomik sama monoatomik itu apa? Jadi kalau monoatomik itu hanya satu atom ya, hanya satu atom. Contohnya itu misalnya gas yang satu atom itu apa ya. Nah, untuk yang diatomik itu atomnya itu melebihi satu, contohnya itu misalnya N2 dan lain-lain, seperti itu. Nah, untuk gas ideal diatomik suhu tinggi itu energi dalam sistemnya itu adalah 7/2 NKT. Jadi tadi kita punya 3/2, 5/2, 7/2. Kalau 3/2 tadi suhu rendah, 5/2 itu menengah, kalau 7/2 NKT itu dia di suhu tinggi. Jadi diingat lagi ya, diatomik itu adalah atomnya itu melebihi satu atom gitu. Contohnya misalnya N2, O2 dan lain-lain. Nah, sekarang karena kita sudah membahas mengenai energi dalam, kemudian tadi sudah dijelaskan di dalam proses termodinamika itu terjadi apa saja. Ada terjadinya keluar masuk kerja ke dalam sistem, kemudian keluar masuknya kalor atau Q. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk kalor atau Q ya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem, jadi di sini sistemnya ya, yang berbentuk tabung ini. Jadi kalor atau Q itu didefinisikan sebagai transfer energi akibat adanya perubahan suhu selama proses berlangsung. Jadi kalau misalnya temperaturnya awalnya sekian, kemudian diberikan proses termodinamika misalnya, kemudian Q-nya itu bisa naik misalnya atau turun seperti itu. Nah, diingat bahwa kalor yang masuk ke dalam sistem itu adalah positif Q. Jadi kalau kalor masuk ke dalam sistem ini adalah positif Q. Tapi kalau kalor yang keluar dari sistem, berarti kalornya keluar dari sistem itu adalah minus Q. Itu untuk kalor. Nah, sekarang untuk kerja, karena kan kita bahasannya tadi ada energi dalam, ada kalor, dan ada kerja. Nah, sekarang kalau untuk kerja itu contohnya kita punya sistem ini ya. Di kasus pertama, di volume pertama kita punya sebuah sistemnya seperti ini, kemudian dikenai kerja. Jadi dikenai kerja sehingga mengalami perubahan misalnya jadi V2. Nah, di sini kerja itu didefinisikan sebagai transfer energi yang bukan diakibatkan oleh perubahan suhu selama proses berlangsung. Jadi W ini karena transfer energi, didefinisikannya itu sebagai energi transfer energi. Nah, ketika diberi tekanan dari luar sistem atau dari lingkungan, maka volumenya itu akan berubah jadi V2. Nah, berarti ini kan sudah terjadi kerja dalam sistem ini, tapi kerjanya kan dari luar, berarti kan dari lingkungan. Nah, sekarang kita ingat kerja yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem, berarti seperti ini ya, oleh lingkungan terhadap sistem, berarti yang masuk ini adalah positif W. Kalau kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan keluar itu jadi negatif W. Ini kalau keluar berarti negatif W, seperti itu. Nah, ini contohnya piston ya. Jadi kerja untuk menggerakkan piston sejauh delta X, berarti delta X nya ini perubahan
posisi pistonnya itu kan kalau awal seperti ini ketika belum diberikan kerja dari lingkungan, kemudian setelah diberikan kerja terjadi perubahan delta X kan ini. Nah, berarti delta X-nya itu mempengaruhi kerja. Berarti kerjanya itu sama dengan F kali delta X, dimana kita tahu bahwa gaya itu adalah tekanan kali luas penampang, PA. Jadi ada P kali A luas penampang dikali delta X, delta X nya ini. Nah, kita punya A itu kan luas permukaan, berarti luas permukaan itu adalah X kali X misalnya. Nah, sehingga untuk P kali X kali X kali delta X ini kan berarti jadi P kali X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ini adalah volume. Nah, volume. Jadi, kerja itu, delta W itu adalah P kali delta V. Jadi, tahu ya, asal muasal kenapa dia jadi delta V dari sini. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk proses yang terjadi jika selama proses ini V-nya itu bertambah, volumenya bertambah, berarti W-nya itu bernilai negatif. Tapi kalau V-nya berkurang, W-nya berarti bernilai positif, seperti itu. Jadi bisa buat catatan kecil ya di masing-masing catatan. Untuk Q yang keluar masuk sistem, bagaimana positif negatifnya. Kemudian untuk kerja yang keluar masuk sistem, tandanya juga bagaimana positif negatifnya, dan V juga bagaimana, seperti itu. Nah, karena kita sudah berbicara mengenai kerja, artinya maksudnya kerja itu yang dilakukan terhadap sistem atau dilakukan oleh sistem. Nah, sekarang untuk kerja yang dilakukan oleh sistem pada keadaan sembarang. Berarti ini saya punya sistemnya ini. Berarti kan kondisi pertama itu ini PA-VA. Kemudian kondisi kedua itu PB-VB. Nah, sehingga kurva atau daerah di bawah garis ini adalah kerjanya. Nah, tetapi dia nilainya negatif karena kerjanya itu dilakukan oleh sistem seperti yang tadi ya. Yang ini. Nah, sehingga bisa dituliskan tadi kan ada yang sistem tadi, sistem yang tabung. Sistem yang tabung tadi kan yang ada gasnya, kemudian ada pistonnya. Ini kan pistonnya, ini volumenya, volume gasnya. Ini ada piston. Nah, ketika kerja yang dilakukan oleh sistem, berarti keluar itu W-nya negatif. Kalau dari luar ke dalam kan itu W-nya positif. Nah, sehingga kita punya berarti dari A ke B, berarti ini A, titik A, ini ke B, berarti W-nya itu minus integral VA/PB VdV gitu. Jadi WAB sama dengan minus P integral VA/PB, ini dV. Berarti WAB sama dengan minus P, ini V2 min P1 atau PB ya, ini PB min PA, seperti itu. Nah, sehingga kita punya hukum pertama termodinamika itu seperti apa. Kalau tadi kan hukum ke-0 termodinamika, sekarang hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika ada di persamaan ini, delta U sama dengan Q minus W atau delta U sama dengan Q plus W. Jadi parameternya ada 3, ada energi dalam,
ada kalor, dan ada kerja. Nah, tanda kerja ini analisisnya tergantung dari permasalahan, apakah dilakukan kerjanya itu dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, seperti itu. Nah, contohnya di sini yang tadi gas dari kasus piston itu ya, pemberian tekanan, ada kondisi awalnya itu berarti U0, kemudian ada kondisi pertama dan ada kondisi kedua. Untuk kondisi pertama dia mendapatkan kerja dari luar, berarti karena kerja dari luar berarti ditekan ya ke sini. Nah, berarti masuk ke dalam, dia jadi plus W, jadi U1 sama dengan U0 plus W, karena W nya itu dia positif. Untuk kasus kedua, karena dia melakukan kerjanya itu dari dalam atau dari sistem keluar, nah ini W nya jadi negatif, sehingga U2 sama dengan U0 min W gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini keterangannya. Jadi kalau delta U positif itu jika energi dalamnya T bertambah, energi dalam gasnya. Kalau delta U nya negatif itu jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. Jadi bisa dicatat ya. Kemudian untuk W atau kerja itu W positif jika lingkungan melakukan kerja, kalau W negatif jika sistem melakukan kerja pada lingkungan. Nah, kemudian Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau misalnya ada Q-nya yang masuk, ini Q-nya berarti positif. Kalau Q-nya mengalir keluar dari sistem, itu berarti Q-nya negatif. Jadi hal-hal seperti ini diperhatikan karena nanti dalam penyelesaian kasus atau penyelesaian soal itu kita mengikuti alur soal tersebut. Jadi kalau misalnya dijelaskan sistem melakukan kerja ke lingkungan sebesar sekian joule gitu, berarti Anda sudah bisa merepresentasikan bahwa kerjanya itu positif atau negatif. Karena kan kalau permasalahan di fisika itu selalu bercerita ya, atau soal cerita. Jadi kita yang menganalisis, mengubahnya menjadi persamaan seperti itu. Nah, sekarang langsung ke contoh soal ya. Di sini untuk kasus proses isohorik, di mana isohorik itu tadi volumenya tetap ya, delta P-nya. Nih di sini. Di sini berarti P-nya itu atau volumenya itu ada di nilainya yang tetap. Nah, kita selesaikan. Jadi ketika menyerap kalor sebanyak 0,2 mol gas monoatomik mengalami proses isohorik hingga suhunya berubah dari 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. Berapakah kalor yang terlibat? Apakah kalor tersebut masuk ke gas atau keluar dari gas? Nah, berarti kita karena kasusnya itu proses isohorik dalam gas ya, gas ideal, berarti kita langsung menggunakan persamaan atau hukum satu termodinamika gitu, dimana kita tuliskan dulu diketahui berarti kan molnya itu adalah yang ini ya, maaf, diketahui molnya itu adalah 0,2 mol, kemudian suhunya itu berubah dari T1 100 derajat Celcius, berarti kita ubah ke Kelvin ditambah 273 ya, jadi 373 Kelvin, kemudian menjadi 300 derajat Celcius, berarti 300 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 jadi 573 Kelvin,
Nah, berapa kalor yang terlibat, berarti Q-nya itu berapa, apakah masuk atau keluar. Nah, kita tahu bahwa proses isohorik itu adalah proses di mana delta V-nya itu adalah konstan. Nah, berarti ketika delta V-nya itu konstan, berarti W-nya itu sama dengan 0. Artinya tadi kita punya persamaan Q sama dengan W plus delta U ya. Nah, berarti karena W-nya itu 0, berarti Q sama dengan 0 ditambah delta U. Nah, berarti Q sama dengan delta U. Nah, sekarang permasalahannya karena di sini ada dua perubahan suhu dari T1 ke T2, berarti karena di sini juga dijelaskan gas monoatomik, berarti gas monoatomik itu kita punya energi dalam gas monoatomik itu kan delta U sama dengan 3/2 nRT. Nah, berarti kita tuliskan 3/2, N-nya itu 0,2, R-nya itu tetapan gas ya. Tetapan gas itu nilainya sekitar 8,315. Nah, T-nya T2 min T1. Nah, berarti ini hasilnya itu sekitar 499 joule. Tapi nanti Anda coba hitung lagi ya. Khawatir saya keliru. Jadi Q-nya itu sama dengan 499 joule. Nah, sekarang dilihat Q-nya itu positif. Berarti kalau positif ini bagaimana? Apakah kalor tersebut masuk ke gas atau keluar dari gas? Nah, berarti kita lihat lagi. Jika Q positif itu berarti kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas. Jadi dituliskan berarti Q bernilai positif, artinya kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang untuk kasus kedua, kasus isobarik. Isobarik itu di delta P-nya itu 0 atau tetap ya. Nah, terlihat di sini di kondisi pertama atau kondisi kedua P-nya itu tetap. Nah, kita baca dalam proses isobarik volume gas berubah dari 1 liter menjadi 2 liter. Berarti kita tuliskan volumenya P1-nya berarti dari 1 liter, kemudian V2-nya itu jadi 2 liter. Nah, tekanan gas adalah 10 pangkat 5 Pascal, berarti tekanannya itu 10 pangkat 5 Pascal. Jika pada proses tersebut kalor masuk ke dalam gas sebanyak 500 joule. Nah, berarti kalor masuk ke dalam gas, berarti dari lingkungan ke sistem, sehingga kita bisa tuliskan bahwa Q-nya itu adalah positif karena Q-nya masuk. Berarti kita tuliskan Q sama dengan 500 joule positif. Nah, berapa perubahan energi dalam gas? Nah, berarti di sini kita tetap ya menggunakan hukum pertama termodinamika. Nah, berarti kan hukum pertama termodinamika itu kan tadi delta U sama dengan W plus Q misalnya. Jadi nanti perubahan positif negatifnya itu dia tergantung permasalahan soal ya. Di sini kan Q-nya masuk ke dalam gas, berarti positif. Nah, berarti perubahan energi dalam gasnya bagaimana? Berarti kita cari dulu W, di mana W itu tadi kan minus P V2 min V1 di penjelasan yang ini. W sama dengan min P V2 min V1. Nah, kita aplikasikan di kasus ini. Berarti P-nya itu ada min 10 pangkat 5 Pascal ya.
P2 nya 2 min 1. Nah berarti min 10 pangkat 5 Pascal kali 1. Nah ini ubah dari Pascal menjadi Joule, karena kan W itu atau energi itu satuannya Joule. Nah nanti Anda cari dari Pascal ke Joule itu konversinya itu berapa. Jadi ini nilainya 100 Joule, sehingga delta U sama dengan berarti W nya min 100 ditambah Q nya itu positif. Q nya positif itu ada 500, berarti min 100 plus 500 berarti jadi 400 gitu. Nah ini 400 Joule. Nah berarti perubahan energi dalam gas dalam kasus isobarik tersebut adalah 400 Joule. Nah ini positif ya. Nah jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ceritanya, apakah dia positif atau negatif, tergantung dari penjelasan soal gitu. Nah sekarang kita lihat untuk proses isotermal. Jadi kerja yang dilakukan oleh sistem itu kan tadi kita punya W sama dengan minus PdV integral. Nah sehingga karena kita punya persamaan gas ideal itu dimana PV sama dengan nRT gitu ya. Jadi kalau P itu sama dengan nRT per V, jadi cocok ya. Ini nRT per V itu ini dV. Nah ini berarti jadi nRT nya maju ke depan ya, minus nRT integral V1 V2 ini 1 per V. Nah sehingga karena integral V1 V2 kemudian dalam bentuk 1 per V, dia berubah jadi ln V2 min ln V1. Nah V2 nya berarti ini ya, karena ln itu ln V2 min ln V1 itu sama dengan persamaan ln V2 per V1, jadi kita pakai yang ini persamaannya. Jadi apa? nRT ln V1 per V2 di sini. Jadi negatifnya hilang, tapi P1 nya jadi naik, P1 per V2. Jadi jangan bingung penurunannya seperti apa, jadi diikuti saja. Jadi kita punya nilai W AB untuk kasus ini isotermal. Kalau tadi kan kasus isohorik sama isobarik itu isobarik itu kita punya W nya itu sama dengan integral PdV yang akhirnya itu min V2 min V1. Nah untuk kasus isoterm itu berarti W nya itu adalah nRT ln V1 per V2 gitu. Ini yang harus digaris bawahi. Nah seperti itu. Nah jadi untuk hukum pertama termodinamika, untuk proses-proses termodinamika di isohorik, isobarik, isotermal itu seperti apa? Seperti itu. Mungkin nanti di adiabatik dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke proses adiabatik, kita ketahui dulu kapasitas kalor pada sistem gas ideal. Jadi, kapasitas kalor pada volume konstan itu CV 3/2 NR, yaitu untuk gas monoatomik dan diatomik suhu rendah, tadi ya sudah dijelaskan. Kapasitas kalor pada gas diatomik suhu menengah itu 5/2 NR, untuk diatomik suhu tinggi itu 7/2 NR. Jadi dicatat dan digarisbawahi bahwa kapasitas kalor itu ini CV, nanti karena ini digunakan untuk perhitungan di adiabatik. Nah, jadi untuk kapasitas kalor pada tekanan konstan atau P-nya konstan itu CP. Kalau tadi kan ini, kalau yang ini tadi di volume konstan. Nah, sekarang kalau di CP itu di tekanan konstan. Berarti di tekanan konstan itu CV ditambah NR, berarti 3/2 ditambah 1 ya, jadi 5/2. Ini di suhu rendah, di atomik suhu rendah. Nah, untuk CP-nya itu ini di suhu menengah 7/2, untuk di suhu tinggi dia 9/2. Jadi perlu digarisbawahi juga ya poin-poin ini.
Nah, jadi masuk ke proses adiabatik yang terakhir ya. Kurvanya itu grafik volume terhadap tekanannya itu hampir sama dengan isotermal, cuman bedanya kalau adiabatik itu dia lebih tajam ya. Kalau isotermal kan lebih landai. Kalau adiabatik itu yang ini, yang garis biru tua. Nah, di adiabatik itu kan tadi contohnya sistem yang terisolasi. Jadi ketika ada sistem terisolasi berarti tidak terjadi pertukaran kalor atau pertukaran panas dari luar maupun dalam. Jadi Q-nya 0. Nah, kemudian dari hukum 1 termodinamika akan diperoleh ini delta U sama dengan W. Berarti karena kan Q-nya 0 ya, berarti kan tadi persamaan hukum termodinamika 1 itu kan delta U sama dengan W plus Q. Karena Q-nya 0 berarti kan delta U plus 0. Jadi delta U sama dengan W untuk adiabatik. Nah, kemudian tekanan dan volume akan berubah menurut persamaan ini. Jadi di sini ada VV pangkat gamma yaitu sama dengan konstan. Kemudian ketika ditinjau dua keadaan maka ini ya P1 V1 pangkat gamma ini sama dengan P2 V2 pangkat ini. Jadi yang ini tuh pangkat ini tuh mendeskripsikan bahwa kasus ini adalah kasus adiabatik. Nah, di mana konstantanya ini adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan dibagi dengan kapasitas kalor pada volume konstan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke kasus terakhir ya untuk proses adiabatik. Jadi di sini ada gas hidrogen sebanyak 0,25 mol pada suhu menengah mengalami proses adiabatik. Nah, berarti kalau mengalami proses adiabatik bagaimana? Di sini suhu awal dan tekanan awalnya 300K dan 1,5 Pascal ya, kali 10,5 Pascal. Tekanan akhirnya berarti kan ini N-nya, kemudian ini T1, ini P1, ini tekanan akhir gasnya itu adalah P2 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya volume awal gas. Nah, berarti kalau volume awal gas bagaimana? Karena di sini masih gas hidrogen ya. Berarti kita langsung ke persamaan gas saja. Gas ideal PV-NRT. Berarti volumenya sama dengan nRT per P. Itu hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Nanti dihitung ya. Kemudian volume akhir gas. Nah, karena di sini gasnya itu hidrogen, di mana hidrogen itu dia diatomik atau lebih dari satu atom. Bagaimana? Berarti ketika proses adiabatik karena kita punya di adiabatik itu ada konstanta ini ya, yang gamma adalah Cp per Cv, berarti ada konstanta kalor pada tekanan tetap dan konstanta kapasitas ya, kapasitas kalor pada tekanan konstan dan kapasitas kalor pada volume konstan. Ini hasilnya berapa? Berarti kita cari dulu untuk kasus diatomik. Ini gas hidrogen, berarti CV-nya karena dia di suhu menengah. Nah, berarti kita lihat di suhu menengah itu CV-nya itu adalah 5/2 NR. Berarti ini hasilnya berapa? Berarti CV 5/2 NR. Ini hasilnya berapa? Kemudian CP-nya itu karena pada tekanan konstan itu adalah CV plus NR. Ini juga hasilnya berapa? Nanti coba Anda hitung. Nanti ketika sudah diketahui konstanta gamanya, berarti kan konstanta gamma itu ini. Nah, sehingga Anda bisa mencari volume akhirnya itu berapa. Berarti volume akhirnya kan
P1 V1 pangkat ini itu sama dengan P2 V2 pangkat konstanta ini. Nah, P1 nya kan kita punya ini 1,5 kali 10 pangkat 5. Volume 1 juga kita punya dari sini ya, volume awal gas ini nih, ini P1 berarti. Kemudian P2 tekanannya kita punya 2,5. Nah, P2 nya yang dicari, nanti dapat ya hasilnya berapa, coba nanti Anda kerjakan. Kemudian perubahan energi dalam gas. Nah, berarti kalau perubahan energi dalam gas berarti delta U ya. Delta U untuk apa namanya, di kasus adiabatik berarti kan delta U di kasus adiabatik itu delta U nya adalah CV kali delta T, dimana CV kita punya CV ini ya, T2 min T1. Nah, di sini kan kita punya T1 300K. Nah, berarti T2 nya dari mana? Berarti T2 nya itu kita cari dulu. Berarti mencari T2 itu dari persamaan gas ideal, berarti P2 V2 sama dengan NR kali T2. Kita kan punya nilai P2 V2 mol konstanta gas, berarti T2 nya kita dapat. Nah, T2 nya dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kerjanya, berarti kerjanya itu karena dalam kasus adiabatik itu Q-nya sama dengan 0 ya, berarti delta U sama dengan W plus Q, karena Q-nya 0 berarti Q-nya tidak ada, jadi delta U sama dengan W. Silahkan dikerjakan ya untuk persoalan ini, jadi dibuat tugas saja nanti tugas sebagai latihan soal seperti itu. Nah, untuk siklus termodinamika, jadi bisa dilihat ketika terjadinya proses termodinamika berawal dari satu keadaan dan kembali ke keadaan semula. Siklusnya itu ada ini, ada A ke B, berarti ada A ke B ini volumenya konstan, berarti isohorik, delta V nya sama dengan 0. Isobarik berarti B ke C. Nah, ini B ke C ke sini, ini kan ini ke sini, ini B ke C itu isobarik, berarti tekanannya sama dengan 0. Kemudian C ke D ini karena volumenya juga konstan, ini berarti delta V nya sama dengan 0, berarti ini D ke A itu tekanannya tetap atau 0 gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada sebuah siklus atau gambar seperti ini, jika harus dijelaskan seperti apa, nanti Anda bisa menjelaskannya seperti itu ya. Nah, untuk siklus kedua terdiri dari A ke B. A ke B berarti kan ini volumenya konstan ya, A konstan, B konstan, tekanannya yang konstan. Untuk volumenya dia berubah ya, dari P1 ke V2, berarti dia isobarik, delta P nya sama dengan 0. Untuk B ke C dia isohorik atau delta V nya sama dengan 0. Untuk C ke A ini bisa isotermal atau adiabatik, karena kan grafik kurva dari volume tekanan isotermal dan adiabatik itu hampir sama. Jadi untuk mencari lebih lanjut apa dia isotermal atau adiabatik, perlu tinjauan lebih lanjut seperti itu. Nah, ini untuk contoh kasus siklus termodinamika. Jadi sejumlah 2 mol gas ideal monoatomik mengalami proses siklus dari A ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke A. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, proses CA adalah salah satu di antara 2 proses berikut. CA itu ini. Bisa adiabatik, bisa isotermal. Nah, diketahui P1-nya
sama dengan PA sama dengan PA PB sekian, V1 nya sama dengan VA sama dengan sekian, V2 nya sekian, ini P2 ini ya sekian. Nah, tentukan apakah proses C, A ini adiabatik atau isotermal. Kemudian hitung Q, W, dan delta U untuk masing-masing proses. Berarti kan A ke B ini ya, proses A ke B. Ini cari Q-nya berapa, W-nya berapa, delta U-nya berapa. Ini dari tadi hukum pertama termodinamika. Terus B ke C juga sama, ini cari Q-nya, W-nya, delta U-nya. Ini berapa? Dan C ke A pun sama. Jadi ini ada dua kasus ya, berarti tolong diselesaikan sebagai latihan soal. Jadi nanti saya coba lampirkan di studi ya untuk permasalahan ini atau latihan tugas ini. Jadi seputar proses termodinamika, isobarik, isochorik, isotermal, dan adiabatik. Seperti itu. Nah, untuk hukum kedua termodinamika saya coba jelaskan ya, tapi mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut karena materi ajar kita saya padatkan ya. Jadi hukum kedua termodinamika itu secara alami spontan, keadaan yang lebih teratur akan selalu menuju ke keadaan yang kurang teratur. Jadi di sini di hukum kedua termodinamika ini kita belajar tentang derajat ketidakteraturan atau entropi S. Nah, jadi kan ini misalnya ada gas yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, di sini entropinya itu bisa terlihat berbeda. Untuk entropi di benda padat atau gas padat, benda padat ya, bukan gas. Untuk entropi di benda padat itu misalnya saya punya logam atau besi, itu derajat ketidakteraturannya itu entropi S-nya itu teratur. Seperti ini. Nah, berbeda dengan bendanya itu cair. Misalnya saya punya benda yang cair ya, atau zat yang cair. Nah, derajat ketidakteraturannya itu seperti ini. Untuk yang gas seperti ini. Jadi di hukum kedua termodinamika ini kita berbicara mengenai entropi. Jadi untuk keadaan teratur entropinya rendah, keadaan tidak teratur entropinya tinggi. Berarti ini kan teratur ya. Berarti ini entropinya rendah. Nah, ini berarti entropinya tinggi. Seperti itu. Nah, ini hanya formulanya ya, formula perumusan entropi itu seperti apa. Jadi fokus pada hukum kedua termodinamika itu adalah fokusnya tentang perubahan entropi atau delta S. Jadi perubahan entropi pada sebuah proses ini misalnya dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu seperti ini. Jadi delta S perubahan entropi S2 dikurangi S1 itu integral dq dt, berarti perubahan kalor terhadap temperatur gitu. Ketika terjadi spontan, berarti pada sistem terisolasi itu nilai entropinya ini delta S lebih besar dari 0. Untuk tidak terisolasi itu ini delta S sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar dari 0, atau ini formulanya ya. Jadi untuk sistem terisolasi ini, untuk sistem tidak terisolasi ini. Nah, jadi untuk contoh kasus pertama di hukum kedua termodinamika, contohnya itu di proses mencairnya es di suhu ruang. Berarti kan dari es itu dia benda yang padat. Misalnya saya punya sebongkah es. Ini kan dia solid ya. Dia punya derajat keteraturan entropinya itu teratur. Nah, kemudian berubah menjadi cair, berarti kan jadi liquid, jadi cair. Ini berubah kan, berarti di sini terjadi perubahan entropi. Untuk kasus kedua, proses mendinginnya minuman panas dari kondisi panas menjadi kondisi dingin, berarti ada pengaruh kalor
itu juga entropinya berubah ya. Kemudian kasus ketiga, mencairnya es yang dicelupkan ke dalam air pada suhu ruang. Jadi kita punya air misalnya teh ya, terus saya masukkan es batu. Berarti kan es batu ini ketika masuk ke dalam gelas ini mengalami proses mencair, dan itu pun mengalami perubahan entropi seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi es tercelup dalam air pada suhu tertentu. Diketahui 0,1 kg es bersuhu 0 derajat Celcius berada di dalam 0,5 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Hitung perubahan entropi, berarti ini delta S-nya berapa? S2 min S1. Ketika S-nya itu di kondisi mencair ya, dan di kondisi esnya saat dicelupkan. Kemudian perubahan entropi yang terjadi pada air ketika meleburkan es dan ketika menuju suhu air, dan perubahan entropi total selama proses itu berlangsung. Bagaimana? Nah, di sini kan jadi ada dq dt ya. Berarti kan ada pengaruh suhu. Berarti kan ini massa S itu 0,1, T-nya di 0 derajat Celcius. Massa air 0,5 di suhu 20 derajat Celcius. Nah, coba Anda hitung perubahan entropi yang terjadi pada es, yang terjadi pada air, dan perubahan entropi total sistem itu seperti apa. Nah, untuk materi kalor, kesetimbangan kalor dan termodinamika, saya cukupkan sekian. Jadi kita masih punya PR satu lagi materi ya, mengenai optik cahaya, karena nanti di pelaksanaan praktikum itu kita melaksanakan modul optik. Jadi nanti bisa dibaca-baca. Kemudian untuk materi ini, kalor dan termodinamika, silahkan dibaca kembali, dipelajari. Kemudian untuk soal-soalnya berarti ada 3 ya. Yang ini kasus ketiga, Anda coba pelajari. Nanti ini sebagai latihan soal, silahkan nanti dikumpulkan di e-studi. Apabila ada yang bingung dalam menyelesaikan soal ini, dipersilahkan untuk didiskusikan bersama teman atau ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada materi yang keliru atau misalnya terlalu cepat dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.